6.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat LCSFIME ya. Mengenai topik kita pagi hari ini adalah husnul khotimah. Pendengar sudah tersambung melalui line telepon dengan guru kita, ada Ustadz Kiai Mahfud Hidayat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai, alhamdulillah pagi ini ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Topik kita mengenai husnul khotimah, pendengar dan juga Pak Kiai. Tentu banyak dari kita umat muslim gitu ya yang ingin sekali di akhir hayatnya atau di saat tutup usia ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lalu mungkin bagaimana cara mencapai hal tersebut dan seperti apa yang harus kita lakukan, Pak Kiai? Untuk pemaparan awalnya disilahkan sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk dari pendengar kita, Pak Kiai. Enggak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man salakahu ila tariqihil mustaqim, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia ini tentu memiliki makna yang harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Sebab seperti halnya kita sedang mampir ke sebuah tempat, dan tentu tempat di situ adalah sementara. Ada tujuan yang akan kita sampai di sana, dan tentu tujuan itu bagi kita yang hidup di dunia adalah kebahagiaan akhirat. Dikarenakan dunia ini bersifat sementara dan hanya persinggahan semata, maka sangat rugilah bagi siapapun yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Oleh karena itu, bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dia akan menjadikan hidup yang sementara ini sebagai ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita di dunia ini memiliki hidup atau menjalani kehidupan yang bermakna dengan beramal solih, yang bermakna untuk melakukan kebaikan dan juga kemaslahatan, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk sesama, dan tentu berakhir dengan kesudahan yang baik yang kita kenal dengan istilah husnul khotimah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah itu diambil dari dua kata, husn dan al-khotimah. Husnun itu atau hasanun artinya adalah baik, sedangkan al-khotimah artinya adalah kesudahan atau penutup. Sehingga ketika dirangkai dua kata ini, itu menunjukkan bahwa saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan alam dunia ini, itu dalam keadaan kita sedang berbuat kebaikan dan kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Yaitu para ulama mendefinisikan ayyamutal abdu ala ta'atillah wa mardatihi. Seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah,
dan dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mencapai husnul khotimah. Sebelumnya kami sampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam kitab Kifayatul Muslim fil Jam'i Baina Sahihil Bukhari wa Muslim, yang ditulis dan disusun oleh Khadimus Sunnah Muhammad Ahmad Badawi. Di dalam kitab tersebut jilid 4 tercantum sebuah kisah di Kitabul Qadr. Kisah menarik ketika terjadi perang Khaybar. Ada seorang sahabat yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia dikatakan sebagai ahlun nar atau sebagai penghuni neraka. Bahkan baginda Nabi mengumumkan kepada para sahabat yang lain, lihatlah, kalau kamu ingin melihat calon penghuni neraka, lihatlah itu orangnya. Ya, Rasulullah tidak bicara seperti itu, tentu ada maksud. Tentu beliau ingin mengingatkan para sahabat dan beliau menyampaikannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar para sahabat tidak mengikutinya. Maka seketika terlihatlah atau terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi di Khaybar. Terjadilah perang yang sangat sengit dan terlihat orang tersebut yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai calon penduduk neraka, dia pun terlibat perang sampai terluka parah dan meninggal dunia. Nah, para sahabat pun merasa bertanya-tanya, atau apakah benar apa yang diucapkan oleh baginda? Dan tentu mereka yakin baginda tidak mungkin berdusta. Maka mereka ketika dalam kondisi bertanya-tanya, secara hukum atau secara logika, orang yang berjuang di jalan Allah melawan kaum musyrikin ketika itu peperangan, maka dia dikategorikan sebagai syahid atau syuhada. Nah, orang ini termasuk di dalamnya. Makanya mereka diam sejenak memperhatikan orang yang dimaksud oleh baginda. Begitu dilihat, ternyata orang itu terluka parah sampai banyak sekali sayatan pedang dan bekas panah. Namun ketika diteliti lebih dalam lagi, ternyata tangannya dia memegang sebuah panah dan panah itu ditancapkan ke dalam dadanya. Artinya dia meninggal dalam keadaan bunuh diri, dalam keadaan mungkin saking sakitnya merasa sayatan pedang, tidak kuat, akhirnya dia bunuh diri, dan itulah kesudahan yang buruk, termasuk calon penghuni neraka. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, betullah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung bagaimana di akhirnya. Ketika seseorang beramal yang baik, bisa jadi kalau dia nanti di akhir hayatnya beramal buruk dan meninggal dalam keadaan buruk, dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan jauh dari Allah, bisa jadi husnul khotimah tidak didapatkannya. Namun sebaliknya, ketika seseorang yang bergelimang dosa, namun dia bertobat kepada Allah dan menjadikan tobatnya tobatan nasuha, yang dia itu mengganti keburukan dengan kebaikan, di akhir hayatnya dia menjadi orang yang baik dan dia menjadi husnul khotimah. Maka dapat kita ambil pelajaran penting dalam hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kita sering mendengar
apa yang disampaikan oleh khatib Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, janganlah kalian meninggal dunia, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan nanti kita akan eksplorasi materi ini dalam tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Kiai untuk pemaparan awalnya, dan langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Pak Kiai. Izin ini dari Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Assalamualaikum Pak Kiai dan juga host. Waalaikumsalam. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Husnul khotimah adalah cita-cita tertinggi bagi setiap umat Islam, Pak Kiai. Di setiap doa, baik pada sholat atau di majelis ilmu, selalu menyandingkan doa husnul khotimah. Salah satu ciri orang yang husnul khotimah adalah di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah. Tolong mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Kiai mengenai hadisnya. Syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Kiai. Baik, terima kasih Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Memang betul salah satu tanda seseorang meninggal dunia atau tanda husnul khotimah adalah meninggal dunia dalam keadaan dia bertauhid kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini kita kutip dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalimatnya, di akhir kalamnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nah, tentu ini kalimat merupakan kalimat yang menggembirakan, sekaligus kalimat yang menakutkan. Kenapa? Karena ketika kita anggap sebagai menggembirakan, itu tiket untuk surga ternyata adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah, yang mana itu adalah syarat sebagai seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, sehingga siapapun seorang muslim yang masih lisannya basah, yang hatinya itu beritikad tentang tauhid, mengesahkan Allah, ya, meskipun dia berdosa, maka dia masuk surga. Sekaligus hal ini menakutkan atau mengkhawatirkan. Bagaimana menakutkan, khawatir kita ketika di akhir hayat itu lidah kita kaku, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya, atau hati kita tidak sinkron dengan tauhid kepada Allah, atau perilaku kita tidak menunjukkan bahwa kita orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalimat la ilaha illallah tidak serta-merta hanya di ucapan saja. Karena bisa jadi seseorang, mohon maaf, yang stroke, ya, atau yang lidahnya itu kaku, tidak bisa mengucapkan, namun hatinya berzikir, itu insya Allah masuk di dalam kalimat man akhira kalamihi la ilaha illallah. Begitu pula ketika seseorang tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia, namun selama hidupnya dia banyak berzikir, banyak berbuat kebaikan, dan dia beriman kepada Allah, maka insya Allah masuk di dalam. Maka sekali lagi hadis ini kita pahami sebagai sebuah kehati-hatian bagi kita orang yang beriman, dan kita memohon pada Allah di akhir hayat kita, ya, dan kita tidak tahu kapan akhir hayat kita, sehingga kita istiqomah dari sekarang untuk
berzikir, untuk berdoa, sekaligus untuk senantiasa beramal kebaikan dengan akidah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu a'lam. Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Izin Pak Kiai dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai izin bertanya, kalau di zaman sekarang bagi kita kira-kira yang sudah tidak ada perang, harus bagaimana aja yang harus dilakukan selain amal ibadah kita sehari-hari yang harus diperbaiki terus supaya di akhir hayat nanti bisa husnul khotimah, Pak Kiai. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum. Mangga Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang. Memang betul, itu peperangan yang terjadi pada zaman dulu itu adalah suatu keharusan untuk keadilan. Namun di zaman sekarang justru peperangan itu hal yang harus kita hindari, karena peperangan itu adalah tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan tentunya. Nah, oleh karena itu ada cara lain, dan insya Allah ya cara tersebut adalah tidak atau bukan berarti kita ini adalah tidak sepakat dengan jihad perang. Kita sepakat jihad perang itu pada masa itu dibutuhkan, namun pada masa sekarang jihad seperti itu dapat kita lakukan dengan beramal solih yang lainnya. Di antaranya kita berjibaku mencari nafkah untuk keluarga. Itu pun adalah jihad apabila diniatkan lillahi ta'ala dan diniatkan mencari yang halal dan barokah, ya, dan itu diniatkan ibadah, maka itu bagian daripada jihad. Begitu pula ketika seseorang itu mendedikasikan hidupnya ya untuk kemaslahatan umat, dia mengorbankan hartanya, mengorbankan pikirannya, waktunya untuk kebaikan umat, memberikan yang terbaik kepada sesama, maka itu pun bagian daripada jihad fisabilillah. Begitu pula anak-anak kita yang sedang belajar menuntut ilmu dan diniatkan ibadah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat meningkatkan amal yang solih, maka itu pun bagian daripada jihad. Sehingga hal tersebut kalau istiqomah dijalani terus menerus setiap hari, setiap saat, maka itu akan berujung pada cita-cita kita, yaitu husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Andi Supriyadi. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga Pak Kiai dan Allah senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Izin bertanya, Pak Kiai. Kesuksesan yang ahli iman itu adalah husnul khotimah. Apa tanda-tanda husnul khotimah yang bisa dilihat oleh keluarganya? Mohon pencerahannya. Salam dari Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul. Pak Kiai, maka. Baik, waalaikumsalam. Bapak Andi Supriyadi dari Bojong Kidul. Ini tentang tanda-tanda husnul khotimah yang dapat kita lihat. Karena hakikatnya memang Allah yang Maha Tahu seseorang itu kategori husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kebalikan dari husnul khotimah adalah su'ul khotimah. Ya. Kalau dalam bahasa Sunda seul itu sakit. Nah, husnul khotimah tanda-tandanya antara lain yang pertama, dia itu dalam kondisi bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, dia beramal solih. Ya, sehari-harinya dia beramal solih sampai meninggalnya dia beramal solih. Yang ketiga, tentu dia itu adalah mampu mengendalikan emosinya. Ya, dia mampu menjaga hatinya
agar senantiasa ikhlas lillahi ta'ala, ya, agar semata-mata yang diharapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membersihkan hatinya dari sifat-sifat seperti ria, takabur, sum'ah dan sebagainya. Ya. Kemudian dia pun memperbanyak doa kepada Allah. Ya, dan dia merasa bahwa ibadah yang dilakukannya itu adalah bagian dari yang Allah perintahkan kepadanya. Dia hanya mengikuti perintah Allah. Begitu pula saat dia meninggalkan maksiat, itu adalah dia hanya mengikuti apa yang Allah perintahkan agar semua maksiat itu ditinggalkannya. Dia mengikuti semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka dengan terus berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami adalah la ilaha illallah. Allahumma ij'al khairu a'malina khawatimah. Ya Allah, jadikanlah amal-amal terbaik kami adalah saat terakhir hidup kami. Dan terus dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik terhadap dirinya, baik kepada keluarganya, dan baik kepada sesamanya. Maka inilah sebagai tanda-tanda husnul khotimah, dan sangat mungkin juga terlihat ketika meninggal dunia, terlihat bagaimana wajahnya berseri-seri karena menyambut ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wallahu a'lam. Baik. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad di Salabenda, Bogor. Assalamualaikum Pak Kiai dan juga Teh Deli, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, mohon izin bertanya, apakah boleh meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Misalnya seseorang itu sedang menghadapi kesulitan atau sakit yang cukup parah, dan pada akhirnya minta sama Allah untuk diberikan yang terbaik, dan apabila memang kematian adalah jalan yang terbaik, seseorang itu meminta kepada Allah. Apakah dengan meminta kematian orang tersebut dapat meninggal dengan keadaan husnul khotimah? Pak Kiai, mohon penjelasannya. Mangga Pak Kiai. Ya, terima kasih Bapak Ahmad dari Salabenda, Bogor. Ya. Nah, ini pertanyaan ini mungkin banyak yang ingin menyampaikan pertanyaan yang sama, karena memang setiap orang itu tentu memiliki hawa nafsu. Ada kalanya dia itu merasa nyaman, ada kalanya tidak nyaman, terutama ketika ditimpa musibah, ditimpa penyakit yang menahun. Banyak orang yang mengeluh, tidak sabar, dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Nah, termasuk orang yang dalam kondisi diterima atau ditimpa ujian, cobaan, bahkan penyakit yang sangat parah dideritanya, itu bagaimana ketika dia meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, daripada seperti ini, ya saya cepatlah untuk meninggal dunia. Apakah itu bagian dari perkataan yang menunjukkan husnul khotimah? Tentu kita tidak bisa langsung menghukuminya. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab As-Sabr, atau tepatnya di kitab Riyadhus Shalihin, bab As-Sabr, bab tentang sabar. Di situ Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala mencantumkan sebuah hadis yang mana di hadis tersebut seseorang yang menderita penyakit yang itu dia dengan sabar, ya, dia memohon atau minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ya bolehkah aku minta untuk
cepat meninggal dunia? Bolehkah? Ya, kalimatnya begitu. Nah, akhirnya Rasulullah SAW menjawabnya, tidak boleh. Ya, kamu harus sabar terus, tidak boleh. Tapi kalau kamu mau, maka ucapkanlah doa ini. Nah, kalau mau, ucapkanlah doa ini. Berarti ada alternatif. Ya, jangan tidak boleh secara saklek, tapi ada alternatifnya. Karena manusia itu secara fitrah tentu ada batas kekuatan. Khawatir nanti ketika dia beriman selama hidupnya, di akhir hayatnya menjelang wafat karena tidak kuat menahan tadi ya penyakit yang kronis dan sebagainya, dia pun melenceng dari keimanan, malah menjelekkan Tuhan, yang akhirnya naudzubillah bisa jadi bunuh diri atau bisa jadi dia minta untuk diakhiri hidupnya. Nah, ini yang Rasulullah berikan, ini adalah doanya begini. Katakan kalau kamu mau, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, idza kanatil hayatu khairan li, jika hidup ini lebih baik bagiku, maka ya Allah panjangkanlah usiaku, sembuhkanlah aku kalau hidupku ini adalah lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, wafatkanlah aku ya Allah, matikanlah aku ya Allah, tutuplah usiaku ya Allah jika kematianku lebih baik bagiku. Nah, jadi ini boleh. Jadi ya Allah, sembuhkanlah aku, panjangkan umurku kalau itu lebih baik bagiku. Aku akan menjadi lebih baik lagi, maka tambahkan. Tapi kalau wafatku, kematianku ini lebih baik bagiku saat ini, ya Allah, matikanlah aku ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu permohonan kepada Allah bukan berarti tidak menerima takdir Allah, namun itu adalah kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Kiai. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Onoy di Ciparigi. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, husnul khotimah itu artinya dalam kebaikan, tapi entitas siapa yang mana yang menilai hal itu bisa hanya pandangan Tuhan dan manusia. Bukankah ada hukum alam, hukum Tuhan dan hukum lainnya? Bagaimana mungkin penjelasan terkait istiqomah dalam proses pemaknaan dan memahami penjelasan tersebut, Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Hatur nuhun, Pak Kiai. Mangga. Ya. Terima kasih Bapak Anoy dari Ciparigi. Ya, husnul khotimah itu tidak lepas dari penilaian kita manusia, ya, dan juga tentunya penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan penilaian manusia itu adalah berdasarkan dohirnya, ya, sehingga untuk masalah yang lainnya itu tentu tidak akan lepas dari penilaian Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Nah, kita bisa menilai, makanya ketika seseorang meninggal dunia itu suka ditanya, ya, bagaimana mayit ini, apakah orang yang baik? Nah, sebenarnya tanpa pertanyaan itu mereka menyaksikan. Nah, kalau mereka menyaksikan 40 orang atau lebih menyaksikan dan menjadi saksi bahwa mayit itu adalah orang yang baik karena selama hidupnya dia adalah orang yang baik, maka wajibat dia bisa masuk surga dengan kesaksian orang-orang di sekitarnya bahwa itu orang yang baik. Maka kebaikan itu harus terlihat juga oleh orang lain dan dirasakan oleh sesama supaya menjadi saksi atas kebaikan. Namun lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, yang mengetahui, dan Allah lah nanti yang akan menilai dia husnul khotimah atau bukan. Tentu itu kita tidak mengetahuinya yang batin kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukum Tuhan di situ berlaku dan juga hukum kausalitas atau sebab akibat juga berlaku. Kita menjalani secara zahir di dunia ini, dan untuk masalah batin itu hanya Allah yang Maha tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Kiai. Terima kasih atas jawabannya, dan kita punya 1 menit terakhir Pak Kiai untuk kesimpulan pada topik kita pagi hari ini mengenai husnul khotimah. Mangga Pak Kiai. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, sampai saat ini
kita dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan kita beramal soleh insya Allah, dan kita mohon kepada Allah. Inilah bagaimana tanda-tanda orang yang husnul khotimah adalah orang yang senantiasa menjaga keimanannya, menjaga amal solihnya, dan tentu kita jangan merasa aman dan nyaman dengan kondisi ini sampai kita meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, dalam keadaan beramal soleh. Sehingga tentu menjaga amal ibadah ini adalah bentuk daripada istiqomah dan perjuangan, dan apabila kita lalai, kita akan diingatkan kembali oleh teman-teman kita, orang-orang yang baik, oleh guru-guru kita dalam pengajian-pengajian, sehingga harus kita lakukan penerangan, pengajian, dan berkumpul dengan sesama, saling menasihati dalam kesabaran dan kebaikan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas ilmu yang sangat bermanfaat di pagi hari ini ya. Husnul khotimah atau akhir yang baik yang menggambarkan akhir kehidupan seseorang yang meninggal dalam keadaan beriman, taat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua masuk ke dalam golongan orang tersebut ya Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pak Kiai, terima kasih. Sehat selalu. Selamat beraktivitas Pak Kiai. Ya, sama-sama. Amin. Baik. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.